Halo semuanya, selamat siang. Maaf saya di bawah, karena saya bawa tante yang imut-imut ini. Mama saya, jadi hari ini, Mama mau perkenalkan diri dulu nggak atau nanti aja? Nanti aja katanya. Jadi mama saya deg-degan teman-teman, saya juga sih. Jadi tolong dibantu ya, tolong dibantu prok-prok-prok, enggak. Hari ini tuh tadi udah dibahas di VT sebelum apa? Sebelum yang tadi menahan sebelum tadi pokoknya si Clara fierce banget dia ngasih tahu soal family restoration ya. Nah, bulan ini tuh temanya family restoration. Jadi saya dan mama saya diminta untuk share sesuatu tentang keluarga. Disclaimer, saya belum memiliki keluarga. Ya, satu-satunya keluarga yang saya punya ya mama, papa, kakak dan adik-adik saya. Nah, jadi sebelumnya thank you Kak Aldo, Kak Niki buat kesempatannya. Hari ini kita akan bahas tentang family restoration. Temanya sih saya bikin hari ini tuh home legacy. Saya nggak pakai PPT, yang muncul nanti cuman ayat supaya kita sama-sama dengerin ya poin-poinnya tentang hari ini kita lebih banyak sharing tentang family restoration, tentang keluarga. Di sini saya yakin semua punya keluarga minimal ayah dan ibu. Kalau nggak kan nggak mungkin kita tiba-tiba muncul dari tunas ya, tiba-tiba dedeng gitu ya. Atau dari benih pohon pisang kan nggak mungkin ya. Atau diembus tiba-tiba kan nggak mungkin, pasti ada ayah dan ibu. Nah, terkait dengan home legacy langsung aja. Saya mau ngajak kita sama-sama baca di Keluaran 20 ayat 12. Ini mah ayat hafalan ya dari SD sebenarnya. Oke, yang sudah dapat kita boleh baca bersama-sama ya, yang kenceng. 1 Keluaran 20 ayat 12, sudah dapat semuanya ya dan ya udah ada di depan. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi lebih keras, 1, 2, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Amin. Di dalam Alkitab, perintah ini kita semua tahu adalah 10 perintah Tuhan. Nomor 5-nya ini. Tentang menghormati ayah dan ibu, itu tuh di dalam Alkitab diulang-ulang. Gak cuma di perjanjian lama, ada juga di perjanjian baru. Kita sama-sama lihat di salah satunya ya. Di Kolose 3 ayat 20. Kita boleh sama-sama baca ya. 1, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh dikatakan, for this pleases the Lord. Sebab ini tuh menyenangkan hati Tuhan. Kita menghormati orang tua, mentaati orang tua, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, balik lagi ke Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menariknya adalah, kita mau lihat prinsip-prinsipnya. Yang pertama, ini tuh satu-satunya perintah dari ke-10 perintah yang diikuti sama janji. Nempel janjinya. Kita tahu ada 10, 1 sampai 4, itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada Allah lain padaku. Jangan ada Allah lain padamu, jangan menyembah berhala. Ingat, kuduskanlah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu semua tentang kita dengan Tuhan. Di perintah ke-5 sampai ke-10 itu hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi yang pertama ditulis adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Cuman ini yang berkatnya ngikut. Perintah yang lain gak ada pakai berkat di belakangnya. Tapi cuman ini. Supaya lanjut umurmu, dan yang kedua apa? Tanah, ada properti, ada kemakmuran. Tanah ini adalah hal yang properti yang kita bisa wariskan. Jadi bahkan berkat ini gak cuman buat kita,
tapi buat generasi selanjutnya. Kenapa dari semua perintah yang sesama manusia, jangan membunuh, jangan berzina, apalagi sebutkan jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan sesamamu. Kenapa ini duluan yang pertama yang Tuhan munculkan? Karena apa? Karena hubungan orang tua dan anak itu adalah apa ya saya bilang? Waktu kita muncul ke dunia ini, pertama kali otoritas yang kita tahu adalah orang tua. Yang kita tahu, yang kita harus turuti, yang ngasih kita perintah-perintah, peraturan-peraturan A sampai Z itu mama dan papa kita. Mama sama papa saya jangan nanya, peraturannya banyak, percayalah. Percaya ya kan? Banyak peraturannya. Nah, yang kedua tadi itu perintah dengan janji. Yang kedua merupakan refleksi hubungan kita sama Tuhan. Prinsipnya ini adalah refleksi hubungan kita sama Tuhan. Hormati ayah dan ibumu. Dengan menghormati orang tua, mentaati, kita patuh. Waktu kecil apa dibilang mama kita, papa kita? Iya. Ayo makan yang benar, makan jangan diemut, ntar giginya bolong. Ya kan? Makan ditelan, jangan diemut gitu kan selalu. Nah, atau gak boleh mukul orang, gak boleh ngejahatin orang, itu perintah-perintah yang kita dengar setiap hari waktu kecil sampai bosen. Ya kan? Nah, itu dan rasa hormat ini tuh hubungan orang tua dan anak tuh kayak hubungan bapa, kayak hubungan itu mirroring antara hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak itu cara seseorang, cara kita menghormati dan menghargai orang tua kita sebenarnya itu refleksi juga bagaimana kita menghormati Tuhan kita. Ada orang bilang gini, kalau orang yang di dunia yang kamu lihat setiap hari aja gak bisa kamu hormatin, gimana tuh kamu menghormati Tuhan yang gak kelihatan? Nah yang ketiga ini menjadi fondasi karakternya kita. Waktu kita nurut sama orang tua kita ngikutin, saya percaya gak adalah orang tua yang di dalam Tuhan, orang tua yang benar-benar cinta Tuhan. Saya percaya gak akan membawa anaknya ke jurang. Pasti ngasih tahu sesuatu untuk satu kebaikan. Saya selalu bilang saya ngobrol sama Matthew sama Marcel, by the way, saya ini gak cuma bertiga ya, saya tuh punya kakak satu, sakingnya gak pernah kelihatan, jauh kakak saya. Tapi saya jadinya seringnya ngobrol sama nih anak berdua. Kita selalu bilang, kalau si mama sama si papa itu ngelarang sesuatu, pasti tuh ada sebabnya deh. Kenapa sih dilarang? Kalau misalnya kita cuma nurutin cuman karena takut mama sama papa kita marah atau takut sama mama sama papa kita sedih, kecewa. Next mama sama papa kita gak ada, anggaplah gak ada. Udah kan karena gak selamanya ada bareng kita ya, ibu bapak kita. Anggaplah mama papa kita gak ada gitu. Ya udah dong, gak ada yang marahin, kerjain aja. Ya kan? Tapi pada saat kita mentaati apa yang orang tua kita sampaikan kepada kita, itu tuh menjadi fondasi karakternya kita. Kita belajar karakter, kita belajar mengendalikan diri. Kita juga belajar yang namanya wisdom, bijaksana. Ya kan? Dan dengan menghormati orang tua kita tuh juga belajar bagaimana kita di luar nanti menghadapi orang-orang lain. Karena kebetulan ya, hidup kita gak cuma di rumah aja. Kebetulan hidup kita ada di sekolah, kebetulan juga ntar kita bakal kerja, kebetulan nanti kita ketemu pasangan kita, jadi orang tua ketemu sama mertua ya. Jadi bagaimana kita kejauhan kasih? Enggak lah, kemarin kan baru belajar soal ini kan, Loveology, asik. Yang ikut Loveology siapa? Tanya sama yang sebelahnya tuh yang gak ikut, tanya tuh belajar apa aja di Loveology. Kayaknya akan dikeluarkan dalam bentuk ini ya, CD ya. Oh enggak, ngarang gue. Enggak bercanda. Terus itu tadi fondasi karakter. Itu yang akan juga menentukan kita bagaimana menghadapi orang di luar nanti. Waktu kita dilepas ke dunia luar. Yang keempat itu adalah prinsipnya adalah menghormati orang tua itu adalah kewajiban seumur hidup. Mau nanti kita udah menikah,
ya nggak serumah lagi sama mama papa kita, ya tetap aja harus menghormati orang tua seumur hidup. Mungkin penghormatan itu, bentuk hormat itu jadi berkembang ya. Berkembangnya itu jadi dari mungkin kita nurut apa kata mama kita, ketaatan ya. Waktu kecil tuh what moms and dad said, A, B, B, C. Gak bisa ngelawan kan. Belum tahu apa-apa anggapannya. Jadi dia ya mungkin akan berkembang menjadi kepedulian. Jadi dukungan. Jadi penghargaan ke orang tua kita. Nih coba kita baca di 1 Timotius 5 ayat 8. Oke. Saya tulis di sini. Oke, saya baca ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Agak galak ya. Tapi dibilang jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, seisi rumah kita ya biasanya ya keluarga terkecil kita, mama, papa, siblings, kakak adik kita. Orang itu murtad dan lebih buruk dari yang tidak beriman. Jadi bayangin kalau kalian pun udah keluar dari rumah kalian, hidup sendiri dengan keluarga kalian nanti, keluarga baru ya misalnya yang menikah atau merantau kemana. Ini kewajiban untuk menghormati orang tua itu tetap mengikuti. Selalu mengikuti. Mungkin nanti pas sudah tua ayah ibu kalian perlu bantuan apa A, B, C, bukan berarti karena kita udah nggak tinggal sama orang tua kita dan itu udah bukan urusan kita lagi. Jadi dibilang di sini yang tidak memelihara sanak saudara apalagi seisi rumahnya. Jadi jangan pernah lupa kalau kita bisa jadi kayak kita sekarang. Pasti karena Tuhan. Ya nomor 1. Yang kedua ada orang tua. Gak mungkin tiba-tiba gede kalau gak dikasih makan sama orang tua mah. Makan udara gitu. Gede sendiri kan gak mungkin ya. Ya pasti ada campur tangan dari orang tua yang sudah pasti ya. Nah, aku tadi bikin judul tuh home legacy. Warisan rumah. Aku pikir bahwa yang kita bawa kemana-mana itu adalah apa yang kita dapetin di rumah. Apa yang kita terima di rumah. Menghormati orang tua itu membangun warisan itu sebenarnya. Dengan cara apa? Jadi aku mau cerita sedikit ya, karena kayaknya ini lebih enak kalau kira-kira aku sehari-hari tuh ngapain aja di rumah. Dari kecil sampai segede ini. Nah yang pasti itu menghormati orang tua itu membentuk tingkah laku kita. Selama saya hidup tadi saya udah bilang ya, kalau saya inget-inget ya, selama saya hidup tuh peraturan di rumah tuh tahu deh banyak banget. Banyak lah. Ada A, B, C, D. Saya tuh kita kebetulan bukan orang yang bisa santai gitu keluar rumah. Mau pergi kemana tanpa pamit. Gak ada, bapak saya bisa bertanduk. Mau ke konser rohani nih, konser Frankie Siombing ya, ketahuan umurnya ya. Ada yang tahu, ya udah gak usah ditanya. Jadi kalau dulu tuh ada konser tuh, kalau udah Frankie Siombing konser, segereja pada pergi. Itu kalau gak pamit dimarahin. Saya sama kakak saya pernah kena marah banget sama papa saya karena saya pergi konser gak pamit. Ngomongnya cuma mau ke gereja. Ditungguin di gereja gak muncul-muncul. Lagi nonton konser Frankie Siombing. Diomelin. Banyak lah peraturan. Tapi yang paling saya ingat ya. Dan saya rasa adik-adik saya juga ingetnya ini. Yaitu papa mama saya selalu bilang. Kalian saudara bersaudara harus saling sayang. Saling respect kakak sama adik. Yang adik respect ke kakaknya. Respect kok, Celo respect kok kak. Langsung diliatin gini. Respect ke kakaknya. Yang kakak juga harus menghargai adiknya. Gak gara-gara kakak terus apa-apa adik. Aku gitu gak Cel, langsung takut. Ya intinya harus saling sayang. Jadi ingat banget dulu kalau saya
Saya kan jaraknya sama dua anak ini rada jauh ya. Saya deketnya tuh sama kakak saya jaraknya 3 tahunan. Jadi maksudnya kalau sama mereka udah gak berantem lagi gitu loh. Karena jaraknya juga jauh gitu. Capek lah berantem sama bocil kan dulu tuh. Nah jadi sering berantem tuh sama kakak saya. Saya ingat banget kalau misalnya saya udah berantem sama kakak saya. Perkara kecil, perkara mandi rebutan gayung, perkara mau pakai baju. Dia mau pakai ini, aku juga mau pakai ini gitu. Berantem yang kayak gitu-gitu. Itu papa saya pasti udah langsung tuh maju mama sama papa. Salah satulah yang ada di rumah. Pasti langsung maju terus suruh saling minta maaf, habis itu biasanya, ayo peluk, gitu, peluk. Atau enggak kalau dihukum berdiri di halaman, tapi sambil pelukan pasti. Jadi harus meluk dulu gitu. Sama Matthew sama Marcel juga gitu. Misalnya si Matthew punya mainan, Marcelnya celonya ngerusakin. Biasa kan, yang paling kecil gitu kan, ngerusakin. Terus Matthew nangis-nangis, mainanku dirusakin, udah berantem. Minta maaf sama masnya. Terus yang itu ya gitu, terus itu peluk. Nah gitu, itu simple things yang selalu kejadian tuh. Entah kenapa. Selalu disuruh peluk. Nah kayak gitu tuh. Jadi harus saling mengasihi. Karena papa sama mama saya bilang tuh gini. Lah kalau misalnya papa mama sama gak ada, kalian tuh cuma punya each other. Yang anak tunggal. Kan ada teman-teman tuh. Nanti yang kita pelukin, cis. Gitu. Yang anak tunggal bisa dapat kasih dan cinta dari teman-teman sekitar, dari sepupu. Nah itu juga diingetin papa saya bahwa saudara bersaudara gak cuman saya, adik-adik saya, sama kakak saya. Tapi dengan sepupu, dengan orang lain, dengan tante, dengan om. Harus saling sayang, saling bantu, respect. Kalau misalnya gampangnya nih ada orang datang ke rumah, gak boleh tuh kita di dalam kamar. Keluar, sapa, salam, respect ke orang lain. Itu tuh selalu hal-hal kecil yang diajarin oleh mama papa saya. Terus kayak buat laki-laki, saya sih happy ya jadi perempuannya. Ini anak 2 selalu diajarin ladies first. Jadi kalau misalnya lihat kakaknya bawa barang berat, saya yang bawain gitu. Walaupun sambil kesel tapi tetap dibawa. Happy ya jadi cewek. Iya dong. Nah terus menolong orang lain juga itu papa saya. Dan mama saya selalu kasih contoh ya. Jadi saya mau cerita sebentar. Waktu itu tuh sempat ada saudara kita waktu ya COVID Delta. Nah, jadi itu tuh tantenya mama, jadi istilahnya opung lah. Jadi tapi biar gampang aku ngomongnya kakek nenek aja ya. Nah, jadi omnya mama berarti kakekku ini sakit. Waktu itu lagi COVID Delta. Tiba-tiba si istrinya, nenek berarti nelpon nih sambil nangis-nangis. Si yang kakek, si opung cowok ini udah gak gerak. Duh gimana ini nangis-nangis gitu. Nah, terus dengan kebiasaan papa mama saya yang cepet banget nih kalau ada orang yang butuh bantuan, kita gak kasih dong. Karena waktu itu lagi COVID Delta, ya kali papa mama saya yang pergi ke rumah sakit. Akhirnya langsung tuh anak-anak cowok nih yang pertama, ayo sih bantuin si opung gitu. Terus Kak Cecil ikutlah, nanti kalau ada ngurus apa-apa gimana. Seperti biasa perempuan kerjanya administrasi ya. Nah jadi akhirnya kita bertiga tuh pergi ke rumah opung ini untuk membantu. Kita nggak tahu seberapa parahnya, which is itu juga Delta gitu kan. Kita nggak tahu si opung ini COVID, enggak, kita tuh nggak tahu. Tapi waktu itu cuman dibilang papa, pergi kabarin papa ya gitu. Jadi akhirnya pergi, kenapa Marcel, jadi kita udah kayak, yaudah kalau Matthew naik mobil, Marcelnya naik motor ya, nanti mana tahu kita mesti buka-buka jalan pas lawan arah atau gimana gitu. Karena di otak saya pertama kali, masukin Siti Hajar aja kan paling deket ya dari rumah, karena rumahnya di BCF juga. Udah, ternyata tuh parah banget, jadi emang gak bisa bergerak dan segala macam. Akhirnya kita angkut tuh. Intinya adalah kita bertiga bekerja sama bagaimana supaya opung ini bisa tolong lah. Karena waktu itu gak ada yang terima. Siti Hajar baru nyampe gerbang udah penuh mbak, gak bisa masuk lah. Mau aku bawa kemana?
Akhirnya ke Jasem masih dibolehin masuk tapi nggak ada dokter. Sampai akhirnya singkat cerita si hari itu juga kita seharian dari pagi sampai akhirnya siang di Jasem si Opung nggak bisa tertolong, meninggal. Terus kita ngurusin bener saya diajak karena adik-adik saya juga nggak ngerti ngurusin administrasi, saya ngurusin administrasi rumah sakit dan segala macam sampai kita taruh di mana RSUD ya, RSUD untuk kamar mayatnya, kamar jenazah. Terus udah capek nih dari pagi sampai sore, terus kita udah bilang ini itu di pas Jasem, jadi dites kan si Opung ini COVID apa enggak. Ini kalau sampai si Opung COVID, kita sewa hotel kali ya. Nggak mungkin dibalik ke rumah. Gimana bapak mama kan. Terus akhirnya puji Tuhan ya enggak negatif. Nah terus kita udah capek sampai malam, sampai sore nungguin si Opung dimandiin, ya apa ngurusin apa segala macam. Akhirnya selesai, pulanglah kita. Pulang kita sampai di rumah seperti biasa, protokol COVID dilakukan dan segala macam. Terus duduk nih di ruang tamu. Papa saya sama mama saya bilang gini, makasih ya kalian tuh udah nolongin si Opung. Bangga sekali papa sama mama. Karena kalian mau susah-susah dari pagi sampai sore. Nungguin. Terus saya bilang kemarin banget sama Matthew, kok mau ya kita nolongin? Ya kan, bisa aja nolak gak sih? Kayak udahlah pagi lah COVID gak bener nih. Gak. Kok mau ya kita dengan rela, oke ayo kita cabut. Dan saya baru sadar bahwa karena saya lihat itu dari papa sama mama saya. That's why mau gak mau kayak tanpa sadar itu tuh tertanam. Oh harus nolongin orang. Soalnya saya cerita ke teman saya cuma bilang, kok mau sih? Bahaya loh. Dan lain-lain ya, dan lain-lain lah. Dan kebiasaan-kebiasaan lain yang buat teman saya tuh gak masuk akal. Lo menyusahkan diri lo sendiri gitu. Pada saat nolongin orang yang lain ya, bukan cuma itu. Tapi aku pikir gak bisa. Aku tuh emang udah kayak gitu ngelihat bapak mamaku tuh kayak gitu. Papa mamaku kayak gitu, asik. Nah kayak gitu, jadi itu tuh yang membentuk tingkah laku. Jadi hal-hal ini tuh yang menjadi apa yang ditanam sama orang tua itu yang menjadi karakter kita di luar. Tingkah laku di luar. Jadi kalau kadang-kadang makanya kita lihat ada anak-anak yang berani mukul gurunya, ada orang yang ngelawan gurunya. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal itu. Nah, kemudian menghormati orang tua tadi itu bisa membentuk tingkah laku kita. Yang kedua, itu membentuk dan memastikan kelangsungan iman. Rumah itu adalah tempat pertama kita tahu siapa Tuhan. Dari kecil kita diajarin doa makan. Ayo pray dulu, pray. Pas mau makan gitu kan. Diajarin doa makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau pergi sekolah. Sampai nih ya, sampai segede ini, Celo kalau mau kerja tuh masih didoain sama mama saya. Dia pasti bangunin cuma, Ma mau berangkat kerja doa dong gitu. Saya udah enggak. Cuman Celo tuh masih tuh sampai segede gini. Dia minta doa karena itu udah di akhirnya jadi kita tuh diajarin iman itu tumbuh. Makanya ditanya, kenapa sih kamu melayani Sil? Kayaknya setelah saya pikir-pikir, karena saya ngelihat mama papa saya tuh melayani dari dulu. Dulu tuh kalau di Medan hari-hari gereja. Dibawa, digotong-gotong gitu loh, kayak masih kecil, mama saya latihan paduan suara, anaknya ngintilin, ikut gitu, masih kecil-kecil. Doa 10 malam, Pantai Costa, heran lah. Ini saya GPDI dari lahir nih kalau dibeleh, merah kuning biru. Yang gak tahu merah kuning biru tuh itu ya, gambarnya GPDI. Emang itu aja yang punya bendera. Nah itu, saya GPDI dari kecil, jadi kalau doa 10 malam itu udah pasti digotong. Mau nanti di sana tidur kek, mau nanti di sana ngapain, tetap ikut doa 10 malam. Duduk di sebelah mama papa. Kalau udah mulai gede-gede duduk sama teman-temannya biasanya. Tapi pasti datang. Nah, itu yang membentuk dan memastikan kelangsungan iman. Jadi, kenapa sih akhirnya saya melayani? Karena ya saya lihat mama papa saya. Dan papa saya nih ya, nih peraturan lagi nih. Yang agak-agak keras. Saya tuh boleh melayani kalau urusan sekolah saya beres. Kan biasa hari Desember, saya tuh dulu
Masih cawu. Oh. Tapi semester juga sama deh. Jadi Desember tuh suka ujian, ya kan? Desember tuh pada ujian kan? Jadi, tapi itu juga latihan Natal, every day. Natal tuh pasti ada aja lah latihannya, pulang malam. Mama saya bilang, latihan Natal, tapi kalau udah belajar. Begitu belajar yang gak kelar, gak usah latihan dulu. Mama saya yang ngomong sama ketua siapalah itu nanti yang di Natal itu. Nah, itu jadi sampai saya gede, sampai saya kuliah. Kalau saya udah kos kan waktu itu kuliah, waktu Natal-Natal ya saya terapin lagi. Saya pokoknya belajar dari pulang kuliah sampai jam mau latihan. Karena itu udah pokoknya lo kalau urusan sekolah gak beres, gak usah melayani, bikin malu. Kadang-kadang kita suka yang penting pelayanan, yang penting pelayanan, yang penting pelayanan, tapi lupa. Kalau kewajiban kita gak cuma itu ternyata. Kewajiban kita sekolah. Karena kebetulan masih dinilai sekolah itu ya di tempat ini. Bukan jadi tiba-tiba kata sekolah gak perlu, enggak. Pendidikan, masih ada keluarga. Bisa ada ibu yang gak ngelihat anaknya dari pagi sampai pagi karena apa misalnya di gereja terus. I think itu juga bukan hal yang baik gitu. Harus punya waktu buat keluarga. Ada peraturan-peraturan itu salah satu dari 1000 peraturan yang banyak banget di rumah saya itu. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama itu kita menghormati orang tua itu membangun warisan rumah dengan membentuk tingkah laku kita, membentuk dan memastikan kelangsungan iman. Dan yang ketiga itu, ini saya sih ngomongnya memutus siklus ketidakhormatan. Jadi gini, pernah gak sih kita kecewa sama orang tua? Saya pernah gak sih kecewa sama orang tua saya? Pernah. Gak setuju sama orang tua saya? Sering. Apakah orang tua saya pernah kecewa sama saya? Saya yakin pernah. Apakah orang tua saya pernah gak setuju sama saya? Sering, pasti. Nah, tapi satu hal yang saya ingat, ini papa saya ngomong, saya ingat banget ngomong sama saya di mobil. Dia tuh bilang gini, karena waktu itu ada satu kejadian yang saya lihat orang melawan orang tuanya. Terus papa saya tuh ngomong gini, orang tua tuh emang gak selalu benar ya, pasti ada salahnya. Gak sempurna. Ada mungkin hal-hal yang papa bikin yang kamu gak setuju, yang tidak sesuai, yang mungkin memang salah. Tapi sebagai anak harus diomongin ke orang tuanya dengan cara yang sopan. Jadi kalau ada yang gak setuju, saya pikir bahwa oh iya papa saya bisa aja salah, mama saya bisa aja salah. That's why saya harus menyampaikan apa yang menurut saya benar, tapi dengan cara yang sopan. Dengan cara yang hormat. Berdiskusi dengan orang tua. Nah, apakah saya pernah kecewa? Benar, saya mungkin gak ekstrim di keluarga saya, mungkin saya gak pernah lihat hal yang ekstrim yang terjadi gitu ya. Yang membuat patah hati anak atau membuat patah hati orang tua. Tapi satu hal yang saya katakan, yang saya bisa bagi adalah bahwa jika itu terjadi, dikecewakan, satu aja caranya, mengampuni. Karena kebetulan juga di Keluaran 12 ayat 20 tadi dikatakan adalah 20 ayat 12 dikatakan adalah hormatilah ayah dan ibumu, cuman ayah dan ibumu. Gak ada ayahmu dan ibumu yang baik. Ayahmu dan ibumu yang kaya raya. Ayahmu dan ibumu yang cinta Tuhan. Itu aja yang dihormati. Enggak loh. Hebatnya ayat ini ngomongnya hormatilah ayah dan ibumu. Udah, habis itu berkat. Kalau kita dikecewakan sama orang tua mungkin iya. Kita mengecewakan orang tua juga iya. Saya percaya yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah saling memaafkan. Mengampuni. Gak gampang tapi Tuhan pasti mampukan. Supaya apa? Karena tadi legasinya tuh gak cuma sampai kita, sampai ke anak cucu kita. Apa yang kita dapat, kita wariskan nanti besoknya ke kita punya anak.
Jadi kalau nggak diputus di awal di kita, ngikut terus tuh. Ngikut terus. That's why harus ada yang namanya, saya ngomongnya memutus siklus ketidakhormatan. Karena kekecewaan itu sering menimbulkan pemberontakan. Jangan sampai itu menjadi pemberontakan, that's why memaafkan. Mungkin ini dari sisi saya sebagai anak ya. Sebagai anak yang puji Tuhan punya orang tua mungkin yang mengajarkan saya tentang iman Kristen dari kecil. Ya dari ini yang saya lakukan sampai saya seperti sekarang, dan saya lihat banyak banget orang kalau dia menghormati orang tuanya. Berkat ini itu yang tadi dibilang, itu ya dan amin, ngikut terus. Mengikut terus, saya lihat banyak banget. Nah, itu dari saya nih. Mungkin dari mama saya ada tambahan sebagai point of view orang tua mah. Atau yang aku bilang tadi kayaknya, nah gitu, kamu tuh sebenarnya suka ngelawan di rumah. Puji Tuhan. Selamat siang Elohimers yang luar biasa. Saya tambah muda di tengah-tengah anak-anak muda ini. Mudah-mudahan gak sampai lupa umur ya. Saya perkenalkan dulu, suatu banyak pasti yang gak kenal. Saya namanya Yubi Mardanung. Mardanung itu tempelan dari suami. Anak saya 4. Perempuan, laki-laki. Nova, Cecil, Matthew, sama Marcelo. Mungkin yang satu karena beda benua ya. Jadi nggak pernah kelihatan dan memang selama ini tinggalnya di Manado. Tadi sudah diterangkan sama Cecil, ya puji Tuhan dia terangkan yang baik-baik kayaknya. Ya, takut katanya. Ya puji Tuhan, saya sangat, kalau saya boleh bilang, saya sangat beruntung punya anak-anak seperti mereka. Ya, sangat beruntung. Karena mereka penuh dengan kasih, penuh dengan hormat tadi, kemudian penuh dengan atensi untuk mama dan papanya. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Jadi orang tua tuh punya kasih dan tanggung jawab, harus ya. Jadi kalau kita punya anak, terus kita pengen anak kita bagaimana, itu harusnya didikan kita. Jadi kayak di Amsal 22 ayat 6 ya, Elohimers. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin ya. Jadi memang harus dididik. Ya, karena orang tua misalnya dari awal dia punya anak terus kayak merasa bahwa udahlah biar aja berjalan sendiri atau dalam tanda kutip cuek gitu ya. Monggo masing-masing. Itu jangan berharap punya anak yang baik. Ya. Pasti pergaulan itu mempengaruhi banyak hal. Ya. Mendidik dengan baik. Jadi mengajarkan bahwa kasih orang tua itu tidak hanya dielus-elus. Itu pasti ada dengan didikan. Ya. Dengan segala hal. Mungkin marah, mungkin apa. Tapi saya percaya kasih orang tua, kasih ibu itu gak pernah lekang sampai kapanpun. Anaknya bandel, anaknya ngeselin, anaknya bikin dia marah. Coba tanya ibu-ibu. Tiba-tiba dia dendam gak mana? Gak bisa. Mau sih, tapi gak bisa. Karena Karena itulah kasih ibu sepanjang masa. Nyanyian itu benar sih. Kasih orang tua ya. Jadi saya merasa bersyukur. Di saat ini tuh saya semakin bersyukur. Karena waktu kecil-kecil ya seperti Cecil tadi bilang ya. Semua diturutin perintah. Kalau udah mulai gede kan mereka bisa punya pendapat. Ya kita sering sih, maksudnya bertukar pendapat atau mungkin kadang-kadang. Tapi intinya saya kenapa bilang bersyukur. Di rumah saya jujur, isinya cuman ketawa. Ya jadi nggak ada yang namanya perang, kakak adik. Gak ada, jadi cuman ketawa aja. Yang satu bikin lucu, apalagi anak ragilku yang cakep ini. Dia yang selalu bikin lucu, yang selalu bisa nyenengin mamanya jadi nggak marah, maksudnya nggak kesel lagi. Karena gini,
Mungkin Alzheimer saya perlu sedikit aja tambahin. Saya itu terdiagnosa tahun 24 itu breast cancer. Nah kalau orang kanker itu biasanya kan moodnya beda, berubah-berubah dan itu nggak bisa dibikin-bikin. Kadang kesel, kadang orang ngomong pelan aja sedih banget. Padahal sebenarnya kalau orang normal-normal aja nggak ada masalah sih dibilang gitu. Tapi rasa sakit gitu, sedih gitu. Jadi kadang-kadang marah. Jadi kenapa saya bilang beruntung anak-anak saya, suami saya itu sabar. Kalau mamanya lagi apa gitu, tetap mereka bisa mengajuk ya bahasa Indonesia. Jadi kayak bisa membujuk, bisa apa, itu yang membuat saya. Dan mereka tuh jujur, sampai detik ini tuh ngerawat saya luar biasa. Ya, ngerawat saya semua, kalau saya katakan semua Bapak Elohimers pasti ngerti ya. Semua dia rawat dan kadangkala bisa sampai cuti dulu karena mesti ngantar saya ke dokter untuk kemo. Kadangkala bisa berbagai hal izin dan lain sebagainya. Buat saya itu sesuatu yang support system. Makanya Ibu Gembala pertama kali tahu begitu sudah bilang, kamu beruntung punya anak-anak yang solid. Nemenin kamu, support kamu. Karena itu penting banget. Penting banget yang namanya support system. Jadi kalau tergoncang saja mood kita, itu nggak boleh. Jadi harus happy terus. Ya kadang-kadang kan, ya mereka kan juga manusia ya. Saya mau minta mereka bikin happy terus saya, ya mungkin banyak ada juga kendalanya. Tapi saya harus, jadi saya sendiri berusaha untuk menghappykan diri saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa terus happy. Kemudian di dalam Mazmur 103 ayat 13 kan dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kasih seorang ayah itu menjadi cerminan kasih Tuhan kepada umat. Oh ya saya lupa tadi yang di Amsal 22 itu pelayanan. Dari umur 5 tahun anak saya sudah main tamborin. Ya, karena begitu dia 5 tahun, begitu dia ini dia main tamborin, sekarang lah nggak jadi ibadah. Jadi itu sama kakaknya tuh 5 tahun mereka sudah tamborin. Sampai terakhir sebelum dia pindah ke Sidoarjo. Jadi Matthew tuh sudah main banner. Ya, banner dan mereka senang mengerjakannya. Matthew juga sekarang kalau bilang nggak mau banner. Ya ampun perutku udah gini mah. Dia dulu benar. Nah itu, cuma Marcelo kan masih kecil sekali ya. Kami pindah ke Sidoarjo dia. Tapi sekarang ternyata dia passionnya di PIC. Monggo. Prinsipnya buat saya, seisi rumah harus melayani Tuhan. Bukan supaya, tapi karena Tuhan sudah begitu baik. Ya. Kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan, no. Kita melayani Tuhan itu karena kita sudah terlebih dahulu dilayani. Ya. Jadi nggak ada, makanya orang tanya mau apa sekarang. Saya bilang saya nggak mau apa-apa sekarang. Orang mau bilang mau apa enggak. Sisa hidup saya bilang sama Tuhan, saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Selama saya masih bisa ngomong, saya masih bisa gunakan suara saya terus melayani Tuhan. Karena nggak ada lagi. Yang harus dilayani itu memang Tuhan ya dalam hidup kita. Kemudian tadi jadi kasih sayang Bapa itu tadi udah diterangkan sama saya itu sebagai jadi mirroring dengan Allah. Kita mengasihi anak-anak seperti Allah sudah mengasihi kita. Itulah kasih harus seperti itu sebenarnya. Penuh pengampunan, ya kan? Penuh kelembutan, penuh segala hal yang baik. Saya percaya seperti saya sudah diterangkan. Kalau anak-anak mendapatkan itu semua, satu, dia pasti betah di rumah. Ya. Anak saya malah saya kadang-kadang yang panjang kaki. Kalau anak saya tuh betah banget di rumah. Ngobrol dan itu menjadi kesenangan saya hari-hari ini. Jadi bikin happy. Jadi kita ketawa-ketawa, cerita-cerita lucu. Apalagi suami saya setelah menua begini baru ketahuan passionnya dagel. Ya toh. Jadi kabeh anak-anak yang guyu. Nah tapi itu yang puji Tuhan buat saya. Luar biasa Tuhan itu. Ya, kemudian ada juga Amsal 13 ayat 24 berkaitan juga dengan anak. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya.
Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi kita harus disiplin. Suami saya diam-diam gitu ya, tapi sekali marah wow. Ya, nggak pernah marah, jarang. Tapi kalau marah tuh anak-anaknya udah kayak udah gitu. Kadang-kadang saya yang suka bilang, udah. Ibu kan nggak pernah bisa tega ya kalau anak dimarahin. Nah kadang-kadang nggak bisa gini. Aku yang melahirkan, jangan marahin. Itu kadang-kadang gitu ya. Aku yang capek 9 bulan, aku yang capek melahirkan. Udah, jangan keras-keras. Ya, jadi kalau udah kayak gitu tuh senjata yang fatal. Diam dia. Karena memang benar kan ya. Jadi apa namanya, kita harus tongkat, kata firman Tuhan kan memang harus pakai tongkat. Ya, kalau memang perlu dipukul-pukul kakinya, kenapa enggak? Ya toh, kalau memang ini bisa jewer kupingnya, jewer kupingnya. Ini anak-anak ini sampai sekarang udah umur 30 sekian sama 20. Saya kalau bilang enggak ya enggak. Maksudnya memberitahu itu bukan berarti saya enggak pernah marahin mereka. Marahin walaupun segede ini. Kalau memang itu enggak benar kan gitu ya. Atau mungkin dia tidak tahu itu tidak benar atau apalah. Tapi kadang-kadang saya bersyukurnya anak-anak saya ini kadang-kadang lebih oke dibanding saya. Kadang-kadang saya marah sama orang karena mood swing yang enggak benar. Udah mah, enggak apa-apa itu, sabar mah. Akhirnya mereka yang lebih kayak lebih oke lah dibanding saya gitu. Lebih tahu mana yang lebih baik dilakukan dan lain sebagainya. Jadi Himers yang saya kasihi, hidup ini kan berjalan terus. Anak-anak kita nanti tambah gede, tambah besar, tambah dewasa. Dan satu hal lagi, saya bukan ibu, bukan orang tua yang desel-desel anak untuk secepatnya kawin. Ya. Saya bilang terserah. Tuhan sudah punya waktunya masing-masing. Saya terlalu percaya itu. Gak usah repot ngejar-ngejar Tuhan. Dia tahu kapan, dan jodohnya pun saya selalu berdoa. Sudah kau pegang Tuhan. Sudah kau siapkan. Tinggal nunggu kairosnya Tuhan aja. Ya. Makanya beberapa waktu ini Om Frank cerita sabar. Emang harus sabar. Karena gini. Orang seringkali teman-teman ngobrol. Kan kadang dapat undangan dong. Setiap hari dapat undangan nikahnya. Aku nih. Ada aja. Terus kapan Yup? Oh waktunya Tuhan, tenang aja. Aku masih bahagia mereka di sampingku sekarang. Kalau udah kawin jarang-jarang ketemu. Kan gitu ya. Jadi ambil positifnya, ambil happy-nya aja. Jadi kalau ada Elohimers ini udah sekian puluh tahun kok aku belum berjodoh. Tenang, tenang. Waktunya Tuhan datang. Tenang. Sabar, gak usah bingung. Gak usah bingung. Tenang. Ya Dok. Semua datang tepat pada waktunya. Percaya Tuhan kita tuh hebat. Tuhan kita tuh mengatur semuanya dengan indah. Pokoknya gak ada yang salah dari Tuhan. Nikmati aja. Ya kan? Pernah anak saya Matthew tanya gini. Mah, aku tuh kapan kawinnya? Ya mbo. Takon aku. Aku loh bukan yang memberi jodohmu. Sakarepe Tuhan, kapan dia mau kasih jodohmu ya monggo. Mama lo nggak kepikiran apa. Ya kan? Tapi kalau anakku yang ragil ini, kalau ditanya sama papanya, nggak pacaran terus ya? Sik talah pa, mama sik. Lain lagi kan. Tapi intinya semua saya bersuka cita dan bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Bukan pamer ya. Ini satu lagi yang saya mau kasih, terpaksa saya harus kesaksian. Orang yang menghormati bapak ibunya, orang tuanya. Tadi kan ada ya Cecil bilang, maka diberkati. Saya mau kesaksian. Zaman COVID, saya udah cerita juga sama tema. Zaman COVID tuh biasanya orang itu kalau nggak diputus, hubungan kerja, di PHK, kemudian mungkin gajinya setengah dipotong, atau dirumahkan. Nah anak saya yang sebelah ini, selama COVID dia 2 kali promosi. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Tuhan kita? Luar biasa ya. Hebat banget Tuhan. Dan kemarin September juga baru dipromosi lagi. Yesus kita tuh luar biasa. Padahal mereka begitu banyak meluangkan waktunya untuk ngerawat saya, ngurus saya. Ya ke rumah sakit, itu kadang-kadang kan ada satu, kalau saya ke rumah sakit kemo tuh gak bisa tiba-tiba saya berdua Om.
berdua suami. Pasti mereka ada salah satu yang nemenin. Karena itu butuh apa kan mereka ini. Nah, kemudian juga padahal saya mikir, aduh banyak banget mereka cutinya ya, izinnya, nggak apa-apa tah. Gitu ya. Tapi Tuhan gitu hebat. Kemudian Matthew juga beberapa tahun yang lalu juga dipromosi maka pindah ke Surabaya. Itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Enggak, dia enggak hebat. Anak-anak saya enggak yang hebat terus jadi karena Tuhan. Satu hal lagi, mereka kalau soal pelayanan debat apa mamanya debat. Tidak bisa diganggu gugat yang namanya pelayanan. Kadang-kadang saya bilang Mas, ya kau lu tiap hari PIC melulu. Apa enggak ada orang di Elohim? Tiap minggu kan bingung ya. Kenapa tiap hari? Apa enggak ada orang lagi yang PIC Sunday Gang apa segala macam. Udah mah ada tapi mesti temani. Terus saja ditemenin. Sampai kapan enggak ditemenin? Suka protes saya gitu. Tapi itulah tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan tahu upahnya. Ya. Tuhan tuh enggak pernah tidak memperhatikan atau Tuhan tuh enggak pernah berhutang. Intinya gitu. Jadi kalau kita melayani Tuhan, dia memberikan hal yang luar biasa. Jadi Elohimers, anak-anak muda yang hebat-hebat ini tetap setia dalam Tuhan. Ya, tetap utamakan Tuhan. Jadilah anak yang baik. Seburuk apapun orang tua kita. Tadi sudah dijelaskan. Gak ada juga orang tua yang sempurna jelas. Tapi kan ada orang tua juga yang apa ya, buruk tuh yang ngeselin atau pokoknya seburuk apapun orang tua kita tetap hormati. Tetap doakan. Ya, itu pasti berhasil. Maksudnya pasti ada jawaban doa. Karena orang tua juga manusia ya, saya juga tahu banyak orang tua juga yang tidak di dalam Tuhan kan. Jadi kan bisa saja melakukan hal-hal yang kita rasa, duh kok gini sih gitu. Tapi jangan pernah membenci orang tuamu ya nak. Supaya apa? Berkatmu melimpah. Ya, berkatmu melimpah, percaya. Ini tanda saya kesaksian tadi itu karena udah mengalami. Bahwa Tuhan bawa anak-anak kita naik terus. Gak pernah turun. Jadi kepala. Tidak bukan ekor. Ya, saya berharap semua Elohimers yang ada ini jadi anak-anak yang luar biasa. Ya, mengasihi orang tua, mendoakan. Dan selalu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Gak ada yang kita cari selain surga yang kekal. Itu tujuan hidup kita ya. Tujuan akhir hidup kita. Ya, oke. Ya sebentar sih. Nah ini buat saya, buat orang-orang tua ini, teladan dan warisan rohani. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Itu penting. Jadi orang tua itu harus menunjukkan kasih dan menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan. Sekolah minggu itu penting. Kalau ada yang bilang sekolah minggu gak penting, saya gak setuju. Di sekolah minggu itulah salah satu juga yang menanamkan dia. Firman itu biar katanya anak-anak lari sana lari sini. Itu ke kopi kok. Besar dia tahu. Anak-anak saya coba tanya. Dari sekolah minggu juga banyak mereka dapat. Apapun itu. Jadi gak boleh itu bolos sekolah minggu. Harus sekolah minggu. Yang terakhir. Doa dan harapan orang tua. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku kata Tuhan tidak akan melupakan. Amin. Jadi kalau merasa sendiri, merasa gak ada yang mengasihi, ingat Yesus selalu mengasihi kita. Seberapa mokongnya kita, seberapa bandelnya kita. Seberapa nyebelinnya kita. Yesus selalu mengasihi kita. Itulah Bapa kita yang baik ya. Tadi kita kan sudah kita rindu untuk menyembah dia karena dia Bapa peluk. Kan Bapa itu kita rindu banget dengan pelukan Bapa. Jadi kasih ibu itu digambarkan begitu besar. Bahkan menjadi simbol kasihnya Tuhan. Oke. Jadi ini perasaan orang tua. Walaupun digambarkan dalam firman. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, itu hatinya orang tua. Saya mewakili orang tua yang ada. Ya, jadi kasih orang tua tuh sejati bersukacita ketika anak-anaknya berada dalam kebenaran. Saya selalu bilang sama anak-anak, nggak selalu kamu sama mama sama papa. Jadi pegang terus Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dimanapun kamu dalam tanda kutip ditempatkan atau dimanapun itu tetap setia sama Tuhan. Mama papa bisa gone. Maksudnya bisa berangkat. Tapi Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya, semuanya jadi anak-anak yang luar biasa ya. Doa saya dan semua menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum penutup ini. Terima kasih buat anak-anakku yang 3 ini. Pastor Aldo, Niki sama Marci. Yang sudah memberi kami kesempatan untuk berbagi sharing. Maaf kalau ada kekurangan. Ya, soalnya saya agak gugup di tengah-tengah anak-anak muda ini. Tapi semoga menjadi berkat ya. Elohimus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk.